Mau tanya Gimana? masalah rambut gimbal, tato dan painting itu kan selama ini banyak mengejar nih. Painting saya perform kadang juga ilfil juga gitu ya. Itu mertua sendiri juga bilang gitu, rambut gimbal nggak akan dapat ridho bla 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 bla, potong-potong, tapi saya masih bandel. Itu hukumnya di Islam gimana itu? Yang salah kamu. Orang bodoh kamu dengar masalah. Lah orang bodoh kok didengar? Emang suka-suka gue aja kan itu tuh. Jadi kayak gitu itu kan tafsir dari tafsir, takwil dari takwil. Kan itu. Semua penulis kitab fikih itu mengatakan menurut saya, kalau kamu cocok ambil, kalau enggak tinggal. Nah, pada tingkat grassroots itu menjadi melebihi kitab suci itu sendiri. Sekarang larangan gimbal di Quran ada enggak? Al-gimbalul haramun kan larangan. Larangan di hadis mana? Apa yang dimaksud Rasulullah menggambar, orang yang menggambari tubuhnya itu apa? Itu termasuk hadis-hadis metaforis. Bukan hadis-hadis yang letterlek gitu loh. Gitu loh. Nah, kita kan kadang-kadang mendengar suara orang bodoh, padahal Tuhan sendiri yang bilang fa'arid anil jahilin. Berpalinglah, tinggalkan pendapat orang bodoh. Jadi yang salah sampean. Sampean punya telinga untuk mendengarkan orang bodoh. Itu loh. Aku kadang-kadang pakai anting, cuma ini antingnya dikasih anak saya itu pakai anting, pakai. Ya ada fotonya juga ada, syutingnya pakai anting. Ada ya? Gimana? Pakai anting boleh ya? Boleh, kenapa tidak? Kalau seneng boleh. Jenengan. Kalaupun misalnya ya, pakai misalnya anting itu dosa. Ya kan Tuhan Maha Pengampun. Masa Tuhan yang Maha Agung ngurusi anting-anting? Ya Allah. Ya Tuhan, ya Karim, ya Rasulullah. Ini soplak semua otaknya. Tuhan suruh ngurusi anting-anting itu. Tuhan itu ngurusi kalau kamu bikin jahat sama makhluk Tuhan yang lain. Enggak pakai anting, enggak pakai tato, enggak gimbal, macam-macam, kerjaannya ngerusak hutan, eksploitasi, enggak mau ini ya. Woi, itu Tuhan marah bener itu. Menyakiti tetangga dan lain-lain kan gitu. Lubang berapa ya? Gimana? Lubang berapa? Enggak pakai lubang Aku enggak berani di lubang. Takut ya. Ini cubitan aja gini. Ini toh. Iya, cekik terus gini. Biasanya untuk keperluan kalau saya perform kan itu toh. Ben ketok enom ngono lho, Mas. Umurku wis 51 juga-juga tak ora wae to. Nek dikak iki kan ra cetha to. Oh, terus kene dikek apa? Mungkin bednya belum ngerti kalau nyanyi. Boleh, cuman ojo kemayu. Loh, misalnya begini. Yang tidak boleh itu kan mengingkari kodratnya. Perempuan yang jenenge mengingkari kodratnya menjadi laki-laki. Itu karena enggak matching antara hardware-nya itu. Kan itu. Kan sesuatu yang sulit, sesuatu yang enggak masuk akal kan gitu toh. Laki-laki yang niru perempuan. Sekarang mau tanya, anting-anting itu meniru perempuan? Saya bilang budaya. Meniru atau tidak meniru itu berkaitan dengan budaya. Di Afrika itu laki-laki pakai rok, jenderal aja pakai rok kan itu. Pakai cawat. Seperti kalau di sini, kalau di Indonesia atau di barat itu pakai rok. Iya. Itu menyangkut sentimen budaya kan itu. Nah, hari ini kan goblok-goblok itu yang kenceng bersuara kan. Yang membuat stres kan itu. Ini dulu ya. Oh iya, pakai anting juga. Tapi kalau yang tandanya yang homo itu antingnya di mana? Ada tahu yang kalau homo anting di mana? Kiri apa kanan? Kanan. Wah, kok kanan dikira homo. Kleru berarti. Cek zaman edan-edan itu. Sekarang kalau tampil saya pakai ini. Ya sama dulu. Gitu kabeh. Iya. Loh, aku merasa itu orang sombong itu nggak boleh masuk surga. Ada pertanyaan. Kalau ada seseorang yang suka sandalnya bagus, bajunya bagus, innallaha jamilun yuhibbul jamal. Allah itu Maha Indah dan suka keindahan. Dan keindahan itu kan relatif, meskipun ada filsafat estetika ya. Ya kan itu. Di tradisi Yunani itu.
Tapi pada akhirnya itu, kalau saya merasa saya lebih ganteng dengan anting, why not? Tuhan suka yang indah. Saya merasa lebih indah. Itu kan sampai kadang-kadang kita pas masuk lagi pengen ke masjid nih kan, mau perform gitu ya. Ini mata ngapain pada ngeliatin gua gitu. Jadi kadang-kadang kita juga Loh, sampean orang gitu. sampean juga salah itu. Ada mata kayak gitu dibiarin culak. Makanya saya bilang hari ini itu bodohan merajalela itu karena seperti itu. Lah wong sekarang kalau kita mau loh, kalau kita mau dalam tanda petik itu mau lebih lebih mengakar gitu. Sejarah membuat masjid itu kan dimulai dari Nabi dulu. Ada Nabi baru bikin masjid. Rasulullah diangkat jadi Nabi baru bikin masjid Kuba, baru masjid Madinah. Lah nggak ada nabinya, nggak ada ulamanya, rame-rame yuran bikin masjid. Nah ya imamnya setan, kan itu toh. Ada kiainya dulu, ada yang didakwai dulu. Bahkan di dunia pesantren itu dulu, masjid itu terakhir dibikinnya. Ada kiai, ada santri, ya Jumatannya dulu. Saya Jumatan dulu di rumah ini. Ada kiai, ada santri, butuh ritual bersama, ya udah. Lama-lama, kita bikinkan masjid lah. Gitu loh. Nah hari ini itu nggak ada kiainya, nggak ada ini ya, yang datang ya setan iblis itu tadi, yang khotbah itu. Itu masalahnya. Dulu maulid ya di sini nih. Iya. Kita tinggal di sini, maulidnya di sini. Belum ada itu ya. Belum, belakangan. Jadi ya sampean ya salah, yang salah itu bukan mereka, sampean. Ada mata kayak gitu dibiarin. Makin bertanya makin disalahin. Tapi gini ya, memang kata Nabi itu, salah satu cobaan terberat itu adalah orang yang paham bertemu orang yang tidak paham yang bodoh. Itu cobaan terberat. Kita mau memahamkan, mencari titik damainya, titik temunya itu susah memang. Makanya saya bayangkan semua Nabi itu berat banget. Itu loh. Untung saya tidak jadi Nabi. Oh berat banget loh. Nabi ini super cerdas menghadapi umat yang aduh ya Allah kan itu toh. Wis piye le membahasakan itu. Kayak pertanyaannya ya kadang-kadang brutal ngawur kan. Nabi, kapan mata saah, kapan kiamat loh? Itu pertanyaan ngawur tuh itu. Maka Nabi yo piye ya carane iki? Kan itu toh. Maka dibuatlah kalimat-kalimat metaforis kan itu. Berapa tahun lagi? Ya kan kurang ajar tuh itu. 1500 kan itu toh. Oh saking mangkale kan Nabi anjene. Pertanyaannya kok ora bermutu blas kan ngono toh. Tapi Nabi kan harus Raufur Rahim kan itu. Kudu santun, kudu anu aku mbayangke apa Kanjeng Nabi ora jempleng-jempleng. Udah takon ndera mutu ngono itu. Kayak aku pertanyaannya mutu sing takon tak salahke. Makanya saya enggak jadi nabi kan itu. Iya, berat banget loh jadi nabi. Berat banget tuh menghadapi, harus mengajarkan sesuatu yang. Makanya ngene Mas. Iftafti qalbak wala aftau, men ana anune lah. Ya ana arape lah. Ndak dikira ora pati genah kan itu. Men ketok ning pondok lah. Oh saiki pondok kalah ya kan. Aku di SMA Pleret tuh. Oh itu tulisannya Arab-Arab ya di depan itu. Oh ning kene jelas pondok ora tulisannya Arab. Iki neranyak ya. Itu lembaga punya pemerintah loh itu. Punya umum lah di situ itu milik orang Islam, orang Kristen, orang Hindu, orang Buddha dan macam-macam loh. Kok di Islam-Islamkan itu loh. Nah itu madrasah aliyah baru benar lah. Itu penghinaan terhadap Islam loh menurutku kayak gitu itu. Ini kan punya pemerintah. Nah, kayak gitu loh, radikalisme itu nyata. Nah, itu tadi ya iftafti qalbak itu, artinya itu. Wala afto, mintalah saran pada hatimu, meskipun banyak orang memberi saran. Wabil khusus yang memberi saran goblok semua. Termasuk mertuamu. Aku bisa bilang mertuamu goblok karena ngelarang kamu. Aku pinter enggak ngelarang kamu? Aku yang mempersoalkan kamu mau gimbal 2 meter, emang gue pikirin. Kan itu tuh. Tuhan aja gak mikirin. Emang aku di atas Tuhan. Nah gitu loh. Gampang orang kalau sedikit-sedikit resek itu menunjukkan dia bodoh. Sedikit-sedikit menakut-nakuti berarti dia penakut. Orang itu kalau sedikit pengetahuannya, itu apa-apa takut. Orang itu kalau pengetahuannya banyak, enggak ada yang takuti. Gelap itu kan membuat kita takut. Kalau terang beneran kan enggak ada yang takuti. Kalau di tempat gelap, jangan-jangan ular kan itu. Jangan-jangan semuanya itu. Fatwa jangan-jangan itu. Tato. Pokoknya ditato.
aku nggak berambut gimbal itu karena aku botak. Salah satu cita-citaku yang gagal itu punya rambut gimbal. Sampean berhasil malah dihilangi loh. Aku ya iri. Dulu rambutnya bagus. Iya, mau tak bikin gimbal belum sempat. Ya besok ada botak, ya sudah. Nah, kecuali kalau misalnya begini. Istri keberatan karena istri memakai kita. Nah, itu loh. Mas, aku nek rambutmu gimbal itu aku nggak bisa menikmati. Iya. Nah, kita bawa Ren kan gitu. Tapi bukan karena itu salah, bukan. Salahnya di mana? Salahnya di mana? Aku mau tanya salahnya gimbal di mana? Mana hadisnya, mana Qur'annya, mana pendapat ulamanya? Pendapat ulama aja masih bisa kita diskusikan. Ini itu. Ini ada pendapat ulama al-gimbalu haramun. Enggak. Selama kamu suka gimbal, kamu potong menghilangkan gimbal bukan karena fatwa orang goblok, tapi karena kamu bosan gimbal. Gitu loh. Jangankan kok cuma soal gimbal, Mas, soal sholat aja Rasulullah itu 13 tahun. Gitu loh. Itu Rasulullah guru menghadapi sahabat murid. Gurunya terbaik, muridnya terbaik. Ini bukan guru cuma mertua aja. Ya sama seperti saya loh Bang, waktu di tendek itu. Tendek ya orang-orang gitu. Ah, gak jaman gak ditendek ya wis. Manut aku. Ya wis, manut. Pulang sampai rumah, tidur mbek umi dicabut. Rumah nanti anu Bu. Ono. Kayak mana? Kok pulang dicabut mana? Lama-lama kan pegel dhewe ta dhewe. Oh iya tapi gak ono manfaat ya. Oh, ya sama seperti ini loh Bang. Apa aku dulu diajari saya punya dokter saraf. Waktu saya kecelakaan dulu. Dia dokter ngajarin ini, belajar Bang. Belajar dari wong dablek. Kuping kandel. Lebu kanan tuh bukan. Selama itu tidak ada ngurus awake dhewe, ada di rono. Nah, ini segitu tadi. Awake dhewe sakit itu sakitnya, awake dhewe kan bukan karena capek-capek, kok awake dhewe. Jenengan tidak kuat, nggak begitu. Nepon saya begitu. Paham nepon? Salah sendiri. Kecuali gini. Wah, ini daripada rame lah. Aku potong. Daripada rame bukan karena fatwanya benar, bukan. Aku mencari jalan damai aja. Dan aku nggak apa-apa lah mengorbankan rambutku. Toh aku juga udah agak bosen, kan gitu. Tapi kalau sampean aku seneng banget, ya sudah. Yang pertama itu pastikan dulu kita gembira. Ya. Karena tidak mungkin kita bisa menggembirakan orang kalau kita sendiri tidak gembira. Ya, sebenarnya absolutely saya kan nyaman dengan penampilan. Ya sudah. Kan kadang-kadang kalau di tengah-tengah keluarga besar itu, terutama istrinya, seperti anak bawang gitu kan. Tapi capek kalau mau datang itu pakai inilah, aduh aksesoris Pak, lupa semua. Lama-lama saya pikir, kok jadi munafik ya saya gitu kan. Jadi pernah datang dengan keadaan saya buka begini, saya jadiin malah gitu. Tambah kayak kandang bolecak muka mertua. Dia capek mau apa suruh pakai ini, lepas ini. Ya udah. Lah, saya bilang ke istri, lu tuh kenal gua bukan di masjid, lu tuh kenal gua di jalan. Nah, seharusnya lu sudah mengerti gua. Kalau saya pulang harus begini, saya pulang harus begitu, saya harus ke masjid, biar cuma narik simpatik kakak ipar segala macam. Nah, lu ngajarin gua menjadi orang munafik berarti kan gitu kan. Dan sering. Tapi alhamdulillah sekarang karena saya jarang pulang udah. Alasan enggak masuk akal. Jarang pulang. Tapi nanti insya Allah nanti klimaksnya nanti. Tapi kan nggak boleh memutuskan silaturahim begini ya. Daripada kesana kita sebel mulu, kita marah mulu gitu kan. Loh, tidak boleh memutuskan silaturahim itu kalau orang yang itu menggembirakan kita. Kalau bikin sedih wajib hukumnya memutus silaturahim. Kalau nggak memutus silaturahim, dia bikin aku nggak happy ya. Cuma saya datang, kalau cuma jadi anak bawang jadi bahan omongan gitu. Iya. Kalau lebih baik saya nggak datang, lu nggak ngomongin orang, nggak dosa. Betul. Kan gitu. Betul. Konteksnya kan ke situ, kenapa gua datang, lu ngomongin gua, lu dosa. Lebih gua nggak datang, lu aja yang pada datang aja gitu kan. Kita menghindari itu gitu kan. Walaupun gua begini juga gua masih menghindari lu berfitnah dengan gua gitu. Betul. Walaupun orang tua
katanya kan kita mengawini anaknya sama aja mengawini ibunya. Tapi kalau saya harus datang ke sana dan kalian menggosipin saya dan datang saya membuat dosa, lebih baik aku nggak usah datang gitu kan. Disuruh nggak boleh itu silaturahim bla bla. Ya pada saya datang kalian menggosipin saya, kalian malu karena mempunyai mertua dan adik atau mertua mantu kayak saya, ipar kayak saya, lebih baik gue nggak datang kan gitu. Nanti nggak datang, itu nggak datang tuh begini kurang ajar begini, salah lagi. Gue datang salah nggak datang gue salah. Dan nggak masalah orang nyalain itu. Yang penting happy. Kan itu toh. Dan bersedekahlah dengan mereka menyalahkan karena mereka mungkin happy-nya itu dengan menyalahkan. Kamu happy ya menyalahkan, ya salahkan terus aku kan itu. Tapi hati-hati kalau terlalu sering menyalahkan cepat mati biasanya. Kalau kamu nggak mau silaturahim terus, aku kasihan nanti keluargamu pada mati semua. Lalu apa gosipin aku terus? Ada di Quran, kul mutu bi ghairikum man itu toh. Katakan wahai Nabi, mampuslah kalian karena kalian gosip terus, ngemarah terus kan. Gosip itu kan marah. Bikin cepat mati. Kan itu toh. Memang kadang-kadang itu gini ya. Ada saatnya kita itu harus apa itu? Ya gini Mas. Orang pintar itu biasanya kesepian. Orang pintar itu biasanya harus mengalah. Orang paham itu biasanya harus mengalah. Aku bisa aja sih majelis maulid pakai ini, pakai anting, pakai aksesoris macam-macam. Ini nanti masalahnya kasihan ini kok aja gitu. Tapi kalau aku misalnya, aku bisa juga pas perform musik pakai jubah, kasihan juga kan? Nah, aku menyesuaikan aja. Tapi kalau aku merasa aku harus begini, malaikat aja melarang tak lawan, gitu loh. Makanya malaikat nggak pernah berani ngelarang saya. Tahu malaikat tuh, kalau saya itu dilarang lawan. Ya nggak saya lawan cuma Rasulullah. Karena Rasulullah nggak pernah ngelarang-larang, jadi ya nggak bisa saya. Nggak ada alasan untuk melawan. Apa-apa itu pada dasarnya itu apa-apa boleh. Jangan apa-apa tidak boleh. Itu pendekatan yang salah. Itu loh. Ini Bapak. Iya. Pertemuannya unik nih Pak. Gimana? Jadi dua minggu ya kita ya. Sering ketemu tapi nggak pernah nanya. Kalaupun sholat berdampingan, berdekatan. Ya biasanya kan orang gila kan dekatnya sama orang. Itu chemistry-nya itu. Jaim-jaiman kita ini 2 minggu bareng di situ tapi nggak pernah nanya. Tiba-tiba ini lagi baca Quran, madhabnya sembarang. Ada orang Muhammadiyah di situ namanya pencoret ya. Ini dikomplain harus ngadap ke sana. Bubar sholat tuh ini si Jabrik nanya sama si Godong nanya sama saya gitu. Mas sebenarnya gitu kan awalnya. Apa benar ini baca Quran harus madhab ke barat? Kebetulan pas ada ibu-ibu lagi melingkar ngaji. Kadang ini itu ya ibu madhabnya nggak ke barat semua kok kalau melingkar. Awalnya itu pertanyaan itu. Awal nanya dia. Setelah mungkin kurang lebih 2 minggu. Terus nanya lagi masalah, gua perform gini, sholat gimana di hadapan Allah? Wah, begini Mas, kalau lu nyaman yang penting lu happy dulu lah gitu. Ya intinya lah, kalau selagi nyaman gitu belum bisa ya yang Itu bisa loh. Mas apa namanya? Berto. Berto. Iya. Mas Berto itu salahnya diterima karena ini. Oh, ini biasanya salah pakai koko. Ini menarik ini. Biji A. Nah, itu tuh. Tampilannya itu paling estetik kan itu. Karena innallaha jamilun yuhibbul jamal. Allah itu maha indah dan suka yang indah. Nah, ada satu saya yang itu mungkin dia kaget kan nih orang nggak kapan-kapan ke masjid ya, tiba-tiba nongol aja masjidnya ada, tapi dia pengen ke masjid aja gitu. Yang perform ya pikir iya nggak harus nutupin ya orang saya mau ke rumah Tuhan gitu. Ada satu orang karena saya sepi kan, saya ngerokok dulu di depan, datang nih orang anak pasukan celana cingkrang ini. Gue ini kayak menurun hidup gitu kan. Jadi kita berpikir salah ya gue yang pakaian begini. Nah, itu salah satu negor saya baca Al-Quran itu. Dan sampai sekarang pun ngeliat saya kayak ngeliat monster gitu. Kalau di kasihan kan dia membayangkan sampean non monster. Sekarang sampean jadi monster aja jadi amuk dia. Wah, enggak ini gumor. Jadi kadang-kadang begini ya.
kita itu mencari komunitas-komunitas yang rasional itu dalam beragama. Itu akan mudah ketika di desa-desa yang di situ dalam tanda petik NO lah. Nggih. Itu akan lebih mudah. Ya Muhammadiyah zaman dulu pintar-pintar. Di desa sekarang Muhammadiyah itu ya masih anu lah. Di desa-desa itu lebih anu lah, kayak NO lah. Tapi kalau udah di kota udah agak susah memang kita. Nah, saya sarankan kan sama-sama lagi belajar gitu kan. Kalau menurut pendapat saya gitu, kalau mau cari komunitas atau mau cari guru, mendingan cari yang di NU kalau mau ikut saya gitu kan. Dia nggak ngerti NU apa, apa gitu kan, Salafi apa, Wahabi apa gitu. Kebetulan dia sudah berjalan berapa kali lo ikut yang pengajian sama si Gendut itu. Ya, si Pulan bin Si Pulan. bulan itu. Orang Harokah, wah nggak beres juga saya bilang. Akhirnya saya dia kan ini kebetulan pas namu ke rumah dia si orang Pulan bin Pulan itu yang sampai debat sana ini. Tiba-tiba saya paginya tuh ngajak ke Gunung Kidul mau hiburan gitu kan. Pas ada saya ke situ, ini malah dibentrokin sama saya gitu. Sama saya juga agak kos lagi si Cingkrang gitu. Terus kita malah, yuk saya bilang kita cari guru, saya bilang gitu yang kalau yakin ini pasti bau-baunya aromanya NU gitu kan. Kalaupun saya nanya sama anak-anak pernah di sini, Abah tuh nggak mengklaim NU gitu kan. Tapi yang saya cium ini aromanya bau-bau NU gitu ya. Mendingan yang kesini aja. Dengan pedenya saya dibawa ke sini aja ini. Tadinya mau ke pantai, makanya pas di video itu pakai celana pendek mau ke pantai. Tapi sebelum ke sini malah pulang sore saya. Nggak ke pantainya itu. Saya nggak tahu dibawa ke sini, tiba-tiba bawa ke sini. Ya asik nih tempat. Painting, yakin nih Kiai. Iya, Oke, beneran enggak gitu. ya saya yang beginian gua cari. Selama ini kan dengan perform kita begini, ya gitulah pokoknya.